Shalom. Dalam Yosua yang ke-6 ada hal yang menarik di sini bagaimana Tuhan melatih ketaatan Yosua. Karena di ayat yang kedua dikatakan, Yosua 6 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya, jadi 6 hari 1 kali putaran. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi total mengelilingi itu 7 tambah 6, ada 13 kali mereka mengelilingi kota itu. Dan luar biasa ketaatan di sini dari seorang Yosua. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan, gak gampang. Zaman dahulu senjata belum ada yang seperti sekarang ini, belum ada bom, belum ada senapan mesin dan lain sebagainya. Itu cuma tombak dan panah melawan tembok Yeriko yang begitu lebar dan begitu tinggi. Jadi ketika Yosua mendapatkan perintah ini dari Tuhan, saudara, Yosua tidak berpikir panjang untuk melakukannya. Yosua taat mengelilingi, dan ketika mengelilingi, saudara, di atas tembok Yeriko itu, saya percaya di situ ada penjaga-penjaga Yeriko dan mungkin juga penduduk-penduduk kota yang menertawai mereka karena mereka hanya berkeliling dan sambil meniup sangkakala mereka berjalan keliling, diam, tidak melakukan apa-apa. Ya, bisa aja dari pihak Yeriko meneriaki mereka, mengejek mereka, tapi Yosua tetap taat melakukan persis apa yang Tuhan suruh kepada Yosua. Yosua memerintahkan seperti apa yang Tuhan berikan, lalu dia memerintahkan bangsa itu. Langsung saja ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 orang imam masuk membawa 7 sangkakala tanduk domba depan tabut Tuhan. Ya, dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Nah, ini luar biasa. Dan Yosua sudah memerintahkan, jangan bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, jadi diam, silent. Sepatah kata apapun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu akan bersorak. Di sini saya lihat bagaimana ketaatan seorang Yosua. Ketika Tuhan suruh diam, tidak lakukan tidak bersuara, ya, tidak bersuara. Di sini saya melihat belajar bagaimana menjadi taat, gitu ya. Sebelum terjadi sesuatu, sebelum mujizat Tuhan terjadi, sebelum pertolongan Tuhan terjadi, ya, kita harus menjaga mulut kita. Jangan buru-buru, artinya berprasangka buruk sama Tuhan. Ya. Wah, ini kok nggak ada mujizat, sekali muterin ini ngapain? Tuhan kurang kerjaan. Gimana sih Tuhan? Ya, silent. Kenapa? Karena waktu Tuhan, kairos Tuhan itu ketika terjadi itu luar biasa. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan begini, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkata Yosua berbangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan langsung ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi kota Yeriko dirobohkan, tembok Yeriko dirobohkan bukan karena senjata yang hebat, bukan karena senjata yang mutakhir, senjata yang kuat, tidak, tapi karena ketaatan Yosua dan bangsa Israel mengikuti arahan Tuhan. Dan saya percaya tembok masalah apapun yang ada di hadapan kita, tembok masalah apapun yang menghadang kita, ketika kita berjalan dengan ketaatan di dalam Tuhan, maka tembok itu saya percaya akan runtuh, saudara. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Tuhan kehendaki, saya percaya Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Dan yang luar biasa lagi, kita hidup dalam kasih karunia. Ketaatan yang kita lakukan, atau ketaatan di dalam Kristus, gitu ya, di dalam Kristus, ketaatan yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristuslah yang memampukan kita. Karena kita berdiri bukan karena ketaatan kita sendiri, karena kebaikan kita sendiri, bukan, tapi karena ketaatan Kristus. Nah, ketaatan Kristus yang sampai mati di kayu salib itulah yang memampukan kita untuk kita boleh terus kuat. Jadi tetap semangat. Apapun tembok permasalahan, tembok Yeriko permasalahan dalam hidup kita di depan sana, percayalah ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, berjalan dengan firman Tuhan, saya percaya ada waktunya di sana sorak kemenangan, dan tembok-tembok masalah, tembok-tembok pergumulan yang menghalang kita akan runtuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.